Kristus telah bangkit, benar Dia telah bangkit. Shalom. Selamat berjumpa kembali di channel kami Orthodox Literacy TV. Pada kesempatan ini kami akan sedikit mengulas beberapa jenis berhala yang dituliskan pada ayat Alkitab Ulangan 18, ayat 10 sampai dengan 12. Semoga ulasan kami ini bermanfaat agar kita sebagai umat Kristiani terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan di mata Allah. Selamat menonton. Berikut adalah apa yang tertulis pada Ulangan 18, ayat 10 sampai dengan 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah, Tuhan, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu. Dalam Yakobus 5, ayat 17 dan 18, dituliskan bahwa orang Israel jauh dari Allah karena menyembah dewa Baal. Akibat dari penyembahan berhala tersebut, orang Israel mendapat kesengsaraan. Allah tidak menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan makanan dan kelaparan hebat bagi orang Israel. Seperti yang kita ketahui, hal ini terjadi pada masa Nabi Elia. Petenung. Seorang petenung adalah seseorang yang menjadi sarana atau media untuk berkomunikasi dengan dunia roh atau arwah. Petenung merupakan praktek melihat atau meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan atau menemukan hal-hal yang tersembunyi serta menyasar rahasia seseorang yang tidak diketahui orang lain. Demikian pula berkomunikasi dengan arwah atau kesurupan. Banyak yang mengira bahwa yang datang itu adalah roh orang tuanya, atau saudaranya atau anggota keluarganya yang lain yang telah meninggal. Mereka datang membawa pesan-pesan yang nampaknya baik. Berdasarkan teologi ortodoks, roh orang mati tidak bisa masuk ke dalam tubuh orang yang masih hidup, karena roh-roh orang-orang mati tinggal pada tempat yang telah tersedia bagi mereka. Semisal roh orang mati itu sudah ditempatkan di Tartarus, dia tidak bisa keluar dari situ. Demikian pula roh orang-orang benar yang sudah berada di Firdaus, mereka tidak bisa keluyuran atau gentayangan seenaknya sendiri. Ingatlah dengan apa yang tertulis dalam Lukas 16, ayat 19 sampai dengan 31, mengenai Lazarus dan orang kaya. Peramal. Peramal adalah pembaca awan-awan, maknanya adalah suatu praktek yang dinyatakan bahwa melaluinya orang mendapatkan kesaktian atau pengetahuan adikodrati. Peramal itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala. Ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Galatia 5, ayat 20 dan 21. Sebab di belakang mereka itu ada setan-setan. Penelaah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penelaah artinya adalah orang yang menelaah, orang yang mengkaji, menyelidik, pemeriksa, peneliti. Penelaah yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah penelaah yang menggunakan ilmu gaib dan mistik dalam bentuk apa saja yang melaluinya orang mendapatkan keuntungan, sukses, dan pertolongan atas kebutuhan-kebutuhan mereka. Pemantra. Pemantra adalah orang yang menggunakan kekuatan mistik suatu formula kata-kata tertentu, dengan harapan, melalui formula kata-kata tersebut dapat menghasilkan apa yang diinginkan. Mantranya bisa dalam bahasa Arab, bahasa Mandarin kuno, bahasa Sangsekerta, ataupun bahasa Jawa. Zaman dahulu, orang Jawa mempraktekkan mantra-mantra itu. Mungkin sekarang juga masih ya. Kelihatannya tidak berbahaya, tetapi ini berbahaya, karena di belakang kekuatan mantra itu ada setan. Ada juga orang Kristen yang menjadi dukun. Apa mantranya?
Mantranya adalah doa Bapa Kami atau doa suci yang diselewengkan. Adalah suatu penyesatan apabila kita menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab sebagai mantra. Perbintangan. Banyak yang mengatakan bahwa mereka melakukan ini hanya main-main saja, hanya untuk senang-senang melihat apa yang dikatakan mengenai bintangnya atau sionya. Lalu, apa yang dikatakan Alkitab mengenai ini? Yesaya 47, ayat 13 dan 14. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya, mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Setiap orang melakukan hal-hal ini, baik dia seorang dukun, peramal, petenung, sihir, semuanya tadi adalah kekejian dan itu tidak netral. Itulah nilai dunia yang harus kita lawan. Sebagai orang Kristen janganlah sekali-sekali mengikuti nilai dunia ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like juga ya. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Tuhan memberkati.